Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya mau bongkar lagi sebuah kotak ajaib yang isinya ada berbagai macam peralatan elektronik yang dikasih sama Dermawan teman-teman. Nggak cukup satu, tapi ada banyak banget yang bisa dimanfaatkan di sini. Salah satunya adalah monitor terbesar di dalam kotak ini yang kemungkinan besar masih bisa kita gunakan teman-teman. Untuk ngebuktikannya, kita akan ambil dulu. Ini mereknya adalah Cime. Dari depan kelihatan lebih bersih daripada monitor yang sebelumnya. Resolusi screennya kayaknya lebih kecil, tapi kita nggak tahu sebelum kita hidupkan. Nah, kita mau taruh dulu di meja kerja kita ya. Ini dia teman-teman, udah saya pasang kabel AC cord dan saya pasang kabel VGA seperti ini. Sekarang saya mau colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Oke. Kelihatan di sini lampunya hijau standby. Terus ada bunyi zzz gitu tadi. Lampu standby-nya tuh kedip-kedip gitu teman-teman. Dia hidup sebentar terus mati lagi tadi. Kayak TV tabung, pertama kali dia hidup zzz, terus tiba-tiba langsung mati lagi. Terus kelihatan juga di sini ada garis-garisnya tadi. Habis itu nggak hidup lagi dia. Cuman kelihatan lampu standby warna kuning. Nah, berarti monitor yang ini rusak teman-teman. Kalau gitu kita bongkar deh. Ternyata skrup yang bagian luar tuh gampang banget saya buka teman-teman. Dan saya nemuin ada satu buah skrup yang nggak sama kayak skrup yang lain. Yang ini kayak punya kuping gitu, atau bukan punya kuping lah. Dia diameternya terlalu lebar. Kalau misal dibandingkan dengan yang lain diameter luarnya nggak sampai selebar ini. Terus ini bekarat. Saya jadi curiga jangan-jangan pernah dibongkar. Terus skrup untuk kakinya ini saya lepas udah longgar. Maksudnya dia tuh ngetatinnya nggak kuat gitu. Masangnya nggak kuat, jangan-jangan memang pernah dibongkar. Sekarang tinggal kita buka aja kayak buka remote teman-teman. Oh iya, benar pernah dibongkar. Ini kelihatan dari kakinya. Ternyata casing bagian belakang dan casing bagian luar ini nggak rapat teman-teman. Berarti emang pernah dibongkar sebelumnya. Lanjut ya, saya bongkar semuanya. Pas casing belakangnya udah dibuka, sekarang kita bongkar cover mesinnya teman-teman. Mungkin pernah mau diperbaiki kali ya, tapi nggak dilanjutin. Nah, kenapa kok nggak dilanjutin saya nggak paham. Kerusakan seperti ini terletak di power supply kayaknya, atau di regulatornya. Untuk membuktikannya kita harus bongkar dulu cover bagian mesinnya untuk kita cek bagian regulatornya teman-teman. Kira-kira ada persoalan apa di bagian regulator. Soalnya kan dia standby, lampunya tuh nggak terang nyalanya. Apakah langsung bisa ditarik? Ternyata enggak. Kenapa kok kayak gitu? Ada yang masih ngunci. Bagian mana yang masih ngunci? Bagian mana yang masih ngunci? Kita perhatikan dulu. Di bawah nggak ada skrup yang masih ngikat. Cuman skrup ini aja.
Masa iya? Kita akan buktikan. Apa skrup ini ngaruh? Kalau nggak ngaruh ya nggak apa-apa, nanti kita pasang lagi skrupnya ya. Untuk bongkar barang elektronik itu nggak kayak bongkar mesin ya teman-teman, karena banyak banget jenis, merek, tipe. Jadi bongkarnya tuh masing-masing ada caranya, dan itulah yang menarik dari elektronik itu teman-teman. Yuk tarik yuk. Aduh, nggak mau dia. Bentar ya, nanti kalau ketemu saya tunjukin caranya sama kalian. Akhirnya ketemu juga caranya teman-teman. Kuncinya ada di sini, di skrup VGA. Itu harus kita lepas dulu, setelah itu casingnya baru bisa kita lepas seperti ini. Terus regulator adalah bagian yang ini. Hati-hati, ini listrik tegangan tinggi di elko nya, kakinya jangan sampai kita sentuh, karena kalau nggak beruntung kita bisa kesetrum, dan rasanya kesetrum amazing. Yang rusak bagian mana kira-kira? Monitor ini sayangnya kayak gini, kalau kita lihat komponennya tuh seolah-olah nggak rusak. Sebelum kita cek komponennya satu persatu, kita perhatikan kira-kira bagian mana yang janggal dari komponen ini teman-teman, dari power supply ini. Oh ya, sebelum melepas casing dari mesin tadi, kabel kabel backlight ini harus kita lepas dulu. Kemudian kabel apa nih, panel ya, bukan, backlight juga nih. Saya nggak tahu ini backlight yang mana nih ya, yang ini atau yang ini. Tapi kalau dilihat dari induktor, backlightnya yang ini. Cuman yang ini apa, ini ada induktornya juga. Itu nggak jadi soal karena kita nggak nyasar ke situ kali ini teman-teman, atau belum nyasar ke situ. Bisa jadi juga backlightnya yang rusak ya. Sekarang yang paling penting adalah kita cek dulu bagian power supply-nya. Kita mau lepas power supply-nya. Untuk melepas power supply-nya, kabel fleksibel di sini kayaknya perlu kita lepas terlebih dahulu. Kita tarik, terus kita lepas 1, 2, 3, 4 buah skrup di sini, terus agar kita bisa menariknya teman-teman. Ini dia power supply-nya teman-teman. Bener yang ini adalah backlight, ini induktor backlight-nya. Terus bisa jadi 4 buah IC ini adalah driver backlight-nya teman-teman. Kemudian di baliknya ini IC driver backlight-nya, ini dia. Ini ada 1 buah IC driver backlight, dan yang ini juga ada hubungannya sama backlight. Fuse-nya yang ini nggak putus. Terus komponennya yang berjenis elko nggak ada yang rusak teman-teman. Cuman ini memang kayaknya pernah dicabut, karena lemnya yang pernah dicabut. Cuman kalau solderannya sendiri belum pernah dicabut karena bentuknya masih bagus. Cuman saya heran, di tengah elko ini kayak ada bekas komponen gitu. Komponen apa ya? SMD. Kayak ada SMD komponen di sini yang pecah terus dilepas gitu ya. Apa? Biasanya sih nggak ada komponen ya di situ yang menghubungkan antara positif dan negatif elko, kapasitor atau resistor. Gitu. Pertanyaan yang digantung, biarin aja pertanyaannya menggantung. Nah, terus kita mau ngapain nih dengan mesin ini? Kita mau melakukan pengecekan tegangan aja deh teman-teman ya.
dengan cara membandingkan tegangan yang ditulis, keterangan yang ditulis di PCB dengan tegangan aslinya, dengan tegangan keluarannya di avometer digital. Kita lihat di sini ada tulisan di sini ada banyak tulisan ya yang menjelaskan keluaran tegangannya. Kaki yang pertama ini adalah yang paling atas adalah adjust, kemudian ground, kemudian plus 5 volt, yang kaki nomor 4 kalau dihitung dari atas maksudnya. Terus ini adalah 0, ini 12 volt, kemudian ini 12 volt, ini mute, AOL gitu. AOL itu berarti ada hubungannya sama audio, karena hanya audio aja yang pakai LR teman-teman. Terus di backlightnya kita pakai cek apa enggak nanti tegangannya, tergantung ya. Di sini dituliskan caution high voltage. Berapa besar tegangannya? Tegangannya relatif lah. Nanti kita cek pakai avometer digital skala kali 1000. Moga-moga nggak di atas 1000 volt. Sekarang kita pasang dulu ya. Di sini. Untuk kita pasang dulu. Kenapa kita pasang mesinnya kalau kita mau ngecek tegangan? Karena beberapa model power supply itu nggak akan bisa dicek tegangannya kalau kita nggak pasangin mesinnya teman-teman, karena dia membutuhkan feedback dari mesin. Kalau misalnya mesinnya dipasang, nanti power supply-nya akan otomatis mendeteksi bahwasanya ada mesin yang terpasang, maka dari itu tegangannya akan keluar. Kalau misalnya dia nggak mendeteksi ada mesin yang terpasang, tegangan outputnya nanti nggak bakal keluar teman-teman. Jadi kita nggak bisa tahu tegangannya berapa aja outputnya. Pasang dulu seluruh kabelnya ya, kabel fleksibel seperti ini sama kabel AC cord. Nanti kita pasang juga, terus kita cek tegangannya teman-teman. Saya pakai avometer digital skalanya 1000 volt. Kemudian ini udah ada arus listriknya ya. Sekarang saya colokin, bismillah. Arus listrik sekarang udah mengalir ke rangkaian. Sakit saya. Bunyi teman-teman. Kenapa ya? Karena saya ada pengalaman buruk dengan bunyi-bunyian seperti ini. Arus listrik udah masuk, ada tegangan tinggi yang muncul kemudian ngedrop lagi. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Sekarang coba kita cek tegangannya. Kita cek tegangan di sini ya. Mana tadi? Di sini berapa tegangannya? 2 volt, 3 volt. Ini 0 volt, ini 0 volt. Ini 5 volt, ini 12 volt, oke. 5 volt, 12 volt hadir, 4 volt ada, 0 volt, 0 volt. Kita lihat 3 volt, 0 volt, 0 volt, 5 volt, mantap. 12 volt, mantap. 4 volt, mantap. 0, 0. Nah, kalau gini ketahuan penyakitnya di mana, teman-teman. Bentar ya. Coba saya ukur di sini. Ini kakinya nggak bisa saya jangkau, jadi agak susah mengukur bagian 4 buah soket ini. Saya cabut dulu deh ya. Teman-teman, di mana tadi ya? Oh, di kabel 4 buah kabel ini, 4 buah soket ini, 2 diantaranya adalah backlight, dan yang 2 saya nggak paham dia untuk apa tuh. Masa backlight ada 4?
Backlight kan ada dua ya, tapi kok ini dikasih kabel backlight lagi. Oh iya, ini speaker teman-teman, ini speaker. Karena ini monitornya dilengkapi 2 buah speaker, 1, 2. Terus ini adalah soket speakernya. Soket speakernya ternyata ada di bukan speaker teman-teman. Nanti kalau saya udah ingat saya kasih tahu deh sama kalian. Tapi yang jelas backlightnya ada di sini, ada yang di sini. Tempatnya di sini maksudnya. Nah, untuk mengukurnya kita bisa langsung ukur di bagian sudut-sudut sini teman-teman. Kabel yang warna putih ini bisa jadi ground ya. Dan yang bukan ground adalah kabel yang warna merah dan warna biru. Yang warna merah ada di sebelah sini. Kemudian yang warna biru ada di sebelah sini. Nah, seperti itulah kita akan mengukurnya teman-teman. Ingat, ringnya adalah 1000 volt. Bismillah, kita hidupin, kita colokin ya. Nanti dia akan bunyi-bunyi nih. Tuh, bunyi tegangan tinggi kan. Sekarang kita ukur di backlightnya. Nggak muncul tegangan sama sekali teman-teman. Di sini juga nggak muncul tegangan sama sekali. Bisa jadi karena belum di on kan misalnya. Sekarang coba kita on kan. Untuk meng-on-kan ya, yang di-on-kan adalah tombol yang ini teman-teman, yang ujung paling ujung nih. Tuh, lampu standby-nya kelihatan ya, warna kuning. Dia redup kayak nggak normal gitu. Sekarang probe negatifnya kita colokin di body ya. Nah, seperti ini. Terus sambil kita pencet, bentar, saya cari body dulu. Di sini di body, terus sambil kita pencet, terus kita ukur tegangannya teman-teman. Saya pencet. Udah saya pencet dan nggak ada reaksi sama sekali. Ini ada hidup, on warna hijau, tegangan backlightnya keluar 10 volt, terukur 10 volt. Sekarang standby lagi. Sekarang mati ya. Terus saya coba ukur yang satu lagi teman-teman. Saya ukur backlight yang satu lagi. Saya hidupkan. Hijau. Tunggu on. Avometer saya nunjukin angka 1. Kayak error gitu. Kita ulangi lagi, mungkin nggak pas ya. Kita hidupkan. ...98 volt dan langsung ngedrop lagi teman-teman. Langsung turun. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat dari bagian depan. Kita hidupkan. Hidup dia. Kemudian
lampu backlightnya nggak hidup. Nah teman-teman, penyakitnya terletak di bagian backlight, artinya ada lampu backlight yang putus. Kita akan lanjutkan pengerjaannya kalau misal dibutuhkan di video yang lain. Intinya di video kali ini saya udah nerima sebuah barang dari Dermawan, adalah sebuah monitor komputer yang besarnya adalah berapa inci nih, adalah nggak tahu, nggak kelihatan incinya. 17 teman-teman, 17 inci, dan dalam keadaan rusak. Ternyata yang rusak adalah bagian backlightnya. Minimal kalian sekarang udah bisa mengetahui bagaimana cara mengetahui kerusakan pada monitor komputer. Yang rusak adalah bagian backlightnya. Jadi kalau diperlukan kita akan mengganti backlightnya, kalau nggak perlu ya kita akan museumkan aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk Dermawan yang memberikan monitor ini kepada saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.